Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tongkok TV tentunya bersama saya Jarod Tristanto, dan di sini saya tidak sendirian. Ada dua orang yang penyuka gaming. Kita akan tanya-tanya dan juga kita akan ngobrol, bincang-bincang bersama mereka. Gimana bincang-bincangnya? Yuk kita simak berikut ini. Bersama siapa? Mas, saya Herjuna Bangkit. Herjuna Bangkit. Sebelahnya Saya Sadam. Sadam. Ini semua adalah teman-teman saya kebetulan, ya teman-teman semuanya dan juga penonton. Ini sebenarnya saya udah di sini karena mereka juga luang. Kita akan bincang-bincang ke mereka tentang bagaimana sih gaming itu. Gaming ya. Yeah. Gaming itu seperti apa, kan banyak orang awam yang belum tahu gaming itu apa sih gitu kan. Kadang game. Nah, oke. Masuk ke topik gaming. Mas Juna dulu apa? Yo, Juna dulu aja. Saya dulu aja. Oke. Awal mula bermain tahu tentang game itu kapan sih, Mas? Ya, kalau saya itu mulai SD ya, Mas. SD Sudah kelas. tahu. SD kelas 3 atau 4. SD kelas 3 udah mulai game. Ya. Berarti gamer sebenarnya gitu kan. Sampai kuliah masih nge-game. Ya, masih. Kok dulu pertama kali nge-game apa sih, kelas SD kan? Juga mungkin langsung ML. Enggak, kalau dulu itu belum ada HP. Kita mainnya pakai kayak berarti offline, game ya, offline, bukan online. PC atau Nintendo gitu. Oh, Nintendo, ya. PS2. Ya, PS1. PS1 gitu ya. Yang masih pakai Ya. kaset dan hard disk ya. Ya. Kalau Mas Adam sendiri? Saya dari kelas berapa ya? Ora podo lek kene. Beda. Apa SD? Kelas 5 ya. Kelas 5. 6. Kelas 6 mulai Game. mulai game. Tadi kelas 3, kelas 6 mulai Kelas 2 saya. kelas 2 game. Kelas 2. Itu offline juga berarti. Offline. Dulu kan belum punya game kan dulu. Belum punya game. Nah, terus sama bapak tuh disewain PS dulu setiap minggu, seminggu sekali ya. Itu sewa PS seminggu terus. Sekali. Enggak belajar berarti? Enggak pernah. Enggak pernah belajar. Enggak pernah. Belajar untuk nge-game juga kan itu juga belajar. Tapi ya main-main aja, let it flow aja, mengalir. Oh, mengalir dengan sendirinya. Sampai pada akhirnya sekarang ini. Yes. Gamenya berarti itu masih offline ya? Offline. Nah, kalau zaman yang sekarang ini zaman yang serba canggih kan online. Yeah. Nah, kalau game tahu perkembangannya nggak game dari offline ke online, tahu nggak? Kalau menurut saya itu dulu masih offline tuh sekitar berapa ya? 2008 atau berapa ya? Soalnya ke bawah. 2010 ke bawah ya? 2010 ke bawah itu gamenya apa aja sih? 2010 ke bawah. CS itu bukan COC berarti. Bukan, CS. CS itu game PC. Game PC, yaitu offline masih PB. Offline PB. Offline-nya PB. Oh, itu cuman Ya. itu. Ya masih ada banyak sebenarnya, tapi saya cuma Tahunya bandingkan. satu. Ya. Pokoknya itu. Nah, berarti belajarnya awalnya juga dari situ. Sebenarnya belajar itu otodidak ya, Mas. Kalau kita tuh Otodidak. nggak- Pengen dulu. Pengen nge-game kan. Pertama nggak tahu, kita main Asal pencet. nanti asal pencet, nanti oh gini cara mainnya. Nah itu nanti sebentar dikit-dikit tahu. Tahu tentang game. Ya. Sampai sekarang menjadi game. Iya, tapi bukan gamers. Oh, bukan gamer, Ya. tapi penyuka game. Penyuka Iya, game. Dan game. penikmat game juga gitu kan. Sibuk Nah, ini kuliah. Tentu sibuk kuliah. Gak jenuh juga ya. Yes. Nah, tapi juga kan ini kan apa ya, di zaman sekarang ini teknologi semakin maju, makanya kan game jadi online kan sekarang ini. Banyak ada ML, PUBG, apalagi ya? Banyak ya. COC kan. Nah, ini COC ini paling lama sebenarnya. Tapi tetap eksis ya COC sampai sekarang. Nah, pada waktu itu usia berapa sih kenal dengan COC, PUBG, ML? SD kelas 5 kalau nggak salah. SD kelas 5. 5 itu COC. COC udah mulai naik. Ya. Kalau saya masih udah SMP, Mas, kalau COC atau ML gitu. Kalau SD belum kenal yang online.
Berarti lebih duluan Mas Iya, Adam daripada Mas lebih Junan. dulu Mas Adam. Berarti pengalamannya lebih banyak Mas. Iya. Aduh. Ya, terus di kan game ya. Kan nggak semua orang tahu tentang game itu ki apa sih. Yang tahunya kan mungkin yang dulu ya. Kadang ada yang HP Nokia, kalau dulu pernah mengalami ya ada apa? Ular. Ular itu kan Snake. terus kemudian dikembangkan di Android menjadi yang tetap ada ular Iya. tapi yang apa itu? Online gitu. Online. Nah, itu apa ya? Mas Junan dan Mas Adam ini nge-game itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Pertama, Kalau saya buat ya refreshing lah Mas. Soalnya kan Refreshing. kita juga Kuliah. kuliah, jadi harus ada waktu luang buat mencernihkan pikiran. seperti itu. Iya. Kalau Mas Adam sendiri, Sama, kalau saya pertama refreshing. Kalau kedua ya itu gengsi. gengsi dalam artian Tiap di sekolah tuh tanyain tuh loh, rankmu apa? Itu kan kalau itu enggak maksudnya rank itu kan kalau di JOC bukan rank ya Bukan, namanya. Kalau di TH. JOC kan TH. Ya. Kan pangkat Pangkat. ibaratnya gitu kan. Itu kalau rank ML. ML. Game Iya. Mobile Legend. Oke. Kok sampai berarti termotivasi karena teman ya, terpacu itu. Nah, Jadi terus akhirnya wah download ML. download. Terus main setiap hari. Dulu tuh pernah nggak suka tuh pertama tuh, kan bingung kan cara mainnya. Terus ya itu di Jari. ya. Yang ngajari siapa itu? ML tuh oh temen SMP Boleh disebut Ciko. bagi Ciko. temennya Mas Adam ini beruntung sekali. Mas Dulu Ciko kan belum punya HP kan, terus mainnya pakai HP dia dulu. mainnya pakai HP-nya Iya. dia. Oh, berarti membantu ya. Oh, luar biasa loh. Ini benar-benar kita tepat mengundang mereka. Gitu kan. Oke, baik. Terus kemudian itu tadi yang game COC apa ML tadi ya. Nah, terus kalau misalkan itu kan ngegame kan juga maksudnya apa ya iseng-iseng kan boleh, Iseng-iseng. atau apapun apa itu kan boleh. Cuma ada efeknya ya. Iya. Tentunya juga ada efek. Bermain game itu yo seneng, yo ada efeknya juga dan juga nantinya juga. Nah, itu apakah pas main pertama kali main game itu terus sampai sekarang main game itu apakah Mas Adam dan juga Mas Junai kecanduan? Kalau kecanduan sih enggak ya Mas. Enggak. Kalau kecanduan itu seperti setiap hari harus main game, harus Enggak. main game. Kalau kita enggak. Kalau sampean enggak? Iya, saya enggak. Enggaknya ya karena tadi tujuannya untuk Seneng-seneng doang doang. aja. seneng doang. Dan karena apa temen-temennya Main ya ikut main gitu kan, terus rankmu itu sekarang apa di ML itu kan. Kalau PUBG pernah bermain PUBG tentunya. Pernah main. Kalau Mas pengalaman Mas Jira seperti apa PUBG? Kalau PUBG itu saya sebenarnya kurang terlalu suka ya Mas. Soalnya Kenapa? Kan itu melakukan game maksudnya tembak-tembakan. Iya. Ini bukan promosi ya teman-teman. Maksudnya kalau menurut saya itu karena nggak tahu ya, karena sayanya kurang bisa atau gimana, tapi karena saya kurang menyukai itu. kurang menyukai Iya, PUBG itu. Kalau Mas Dulu kan sempet main ya kan, main terus kan PUBG kan ada dua tipe tuh kan, TPP sama FPP. kalau TPP itu TPP tuh yang full kelihatan orangnya. Jadi nah, kalau FPP kan kelihatan tangannya doang kayak di PB. Iya, PB. Berhenti main PUBG itu gara-gara FPP. Soalnya saya kan main sambil tidur ya kan, sambil tidur gini. Oh, berarti grafik. Iya, kan sambil Grafiknya tidur kan. enak. Nah, FPP kan tangan doang. Nah, itu nggak tahu kenapa tuh matanya tuh langsung kunang-kunang. Nah, terus itu kunang-kunang. langsung ke rumah sakit kan. Katanya gara-gara itu main game terus. Nah, itu langsung berhenti main PUBG itu. PUBG itu. Iya. Terus beralihlah ke Beralih ke ML. ML. Ya enggak sih, kan bareng-bareng. Oh, jalannya bareng-bareng. Berarti bermain COC, ML, Nah, PUBG juga. Iya. Kalau yang paling dominan apa? Mobile Legends sih. ML. Tetap ML. Iya. Bukan yang lain. Nah, Bukan. Nah, kalau game ini untungnya apa sih? Ya kalau untungnya ya Mas. Seneng. Kalau seneng ya. seneng. Tapi kalau Eh, dalam masa pandemi ini itu bisa jadi sebuah Hiburan. hiburan dan bisa jadi mata pencarian loh Mas. Joki. Bisa jadi Oh, joki. akunnya bisa Ya, dijual. bisa Ya, dijual. jual. Bisa buat
akun YouTube buat jadi YouTuber Oh, gamer. YouTuber gamer. Nah, gitu. Ini teman saya juga. Oh, itu juga. Sebenarnya saya mau dia tapi karena dia controlling kamera jadi saya undang teman-teman untuk ke sini. Nah, itu karena apa? Bisa dijual. Iya. Keuntungannya bisa dijual. Bisa dijual. Kira-kira berapa sih kalau misalkan mau ngejual akun itu? Harus Tergantung. berapa rank? Nah, Itu tergantung itu juga. tergantung rank juga. Tergantung rank, skin, hero. Kalau skin Skin itu bisa itu Mas, kayak ada model lainnya kayak baju ya oh, gitu. bajunya. bajunya kan. Itu juga ada yang Itu harga juga mempengaruhi dalam game. bisa. Oh. Itu nambah kalau di Mobile Legends nambah kayak ada statnya gitu. Berarti rumit juga ya bermain game. Kalau playernya tambah pede Mas itu kalau Hmm. pakai skin. Tapi kalau menurutku nggak nambah sih Mas. Iya, nggak ngaruh. Stat itu nggak ngaruh Nggak sebenarnya. ngaruh. Nggak ngaruh. Yang ngaruh apa? Rank. Skillnya. Tetap Skillnya skill. aja yang penting. Skin tuh Ya cuma tambah seneng lah. Cuma tambah seneng. Cuma Nah. orang-orang yang kaya yang ya kaya yang kaya yang ya bisa itu gitu. pokoknya Kan kan itu kita cuma orang-orang biasa Iya. kan orang-orang biasa main ya. yang penting skill. Yang penting skillnya Skill. masuk. Oke. Nah, tadi udah bisa dijual dengan game itu. Bisa. Nah, terus ketika kalian nge-game dengan itu semua itu respon Bapak Ibu seperti apa? Ya kalau pertama biasa saja sih Mas ya kayak cuma buat hiburan. Tapi kalau seperti mainnya terforsir terlalu lama gitu ya orang tua mesti nggak suka Mas. Secara ya itu menghabiskan waktu gitu. Tapi bagi anak mungkin itu seperti refreshing Mas. Soalnya kan di sekolah juga belajar dari siang sampai sore. Ini kan bisa di apa namanya? Bisa dikoordinasikan Iya. orang tua. Biasanya ketika Mas Yuna ataupun Mas Adam ya mau bermain game terus tiba-tiba suruh apa? Sholat ataupun apa kan bisa menjelaskan gitu. Iya. Kenapa mau bermain game? Karena tadi Mas Adam sendiri sama. Tapi kalau saya sholat tetap tepat waktu Mas. Tepat waktu. Berarti Alhamdulillah. ML di apa? Ketika main ML Ya, terus kalau kemudian misalnya ajalnya itu jam 12 misal jam setengah 12 nah, itu sholat. Mati udah berhenti dulu. Udah berhenti dulu. Berarti Nunggu ketika ajan baru sholat. kan game ML, game ya online ya. Iya. Ketika misalkan kita ambil contoh ML, ketika kita main ML itu kan otomatis harus menyelesaikan itu kan apa namanya gamenya kan. Nah, sedangkan kalau main sadam tadi kalau misalkan denger aja terus ditinggal kan kalah teman. Kalah. Iya. Tapi nggak ada rasa kecewa gitu. Teman-temanku gigi Mas nanti. Gigi berarti maksudnya apa ya? Udah digendong sama temennya. Udah Aman. Udah di backing Iya, yang iya. ya. Nah kalau misalkan apa namanya bermainnya itu solo player, pas tiba-tiba ada ajan loh, terus tiba-tiba kan berhenti harusnya. Kalau solo sih jarang Mas. Oh berarti mainnya kelompokan. Mesti minimal 2 lah. Berdua. Minimal 2 orang. 2 atau 3 lah. Kenapa? Nah kan untuk menambahkan apa yo? Namanya rank itu kan ada yang solo player juga bisa. Iya. Nah itu gimana sih anunya? Ya tergantung Mas, kalau solo player itu susah sebenarnya Mas. Nanti kita main bisa aja ketemu orang yang baru pertama main atau Itu yang menguntungkan kalau di bawah kita ada yang orang awal. ya Menguntungannya itu. Musuhnya musuhnya yang kalau musuhnya yang awam kita menang. kita menang enak, kita yang kan enak keuntungan menang. iya. Iya. Tapi kalau teman kita yang yang baru awam orang nah itu nggak jadi refreshing Mas, cuma Emosi. emosi. Padahal bermain game tujuannya adalah nge-refreshing. Seneng Iya, buat seneng. seneng. Tapi mainnya tuh emosi, gitu ya. ya gitu. berat jadinya Mas. Berat. Tapi kan bisa dikoordinasi, maksudnya itu bisa di apa ya? Dikoordinasi kan? Ya bisa. Ya. Bisa tapi kalau Bisa, toh. timnya itu ya gitu anjay. Timnya dapat orang-orang yang Nice. yang belum apa Ya, ya? belum bisa main Oh, belum fase. Ya, gitu belum kan. fase main. Cara main. Nah, terus caranya supaya dia yang fase itu tetap bisa kita backup bagaimana caranya? Ya, Kita pakai core. Core Core itu hero yang hitter. maksudnya yang damage-nya Yang paling damage-nya paling gede. gede. Kan di ML kan ada 5 role ya kayaknya. Tank, support, fighter,
sama 2 hitter 2 core tuh. Nah, kita harus ada core-nya kalau mau menang. Itu bisa membackup yang bisa. Itu masih bisa ngangkat kalau awalnya menang. Tapi kalau kita seperti jadi tank terus yang core itu Core-nya. malah orang yang baru awal main. Nah, kita Kalah. bisa kemungkinan besar kalah. Nah, terus apa yang membuat kadang kan ada yang maksudnya kalau setahu saya di ML kan ada ranknya apa aja tuh? GM, GM gitu kan, ada yang seperti itu. Nah itu cara meningkatkannya dengan apa? Ya main terus mas. Main terus. Main terus. Kalau misalkan Harus udah main main, terus. Apa? harus main terus. Harus Iya main harus main terus. terus. Supaya pangkatnya ini semakin naik terus. tapi nggak naik terus selamanya naik terus, tapi Nggak. harus Pasti ada turunnya juga loh. Iya pasti ada turunnya. Season. Turunnya kenapa? Ya season. Kok kita nggak bisa menyetabilkan itu? Jadi dari sananya, Mas. Jadi ada sistem ya mas. Jadi Ada kalau memang di sana ada ya, sistem. kalau udah naik nanti pasti ada tanggalnya buat turun. Kayaknya itu kayak biar nggak semuanya bisa di atas terus gitu mas. Tapi ke bawah Kayak bola Liga 1 kan ada season. Oh, tersingkir nah, gitu. season 2 tuh kita harus reset semua, turun semua. Nah itu prosesnya juga lama itu ya. Iya prosesnya. Prosesnya lama. Tadi, nah menariknya tadi ke game kok bisa emosi, iya kan? Iya. Kok ya mungkin ya karena orang awam tadi kan bisa dibackup juga. Nah kalau nge-game itu sebenarnya yang paling apa ya? Ibaratnya ada yang muati berarti itu ya. Harus ada yang muati ketika Iya. kelompok. Iya. Kenapa harus begitu? Ya kalau Supaya ranknya nambah. Berarti misalkan ya, saya main sama kalian itu ya. Saya masih orang awam. Terus saya main game, terus akhirnya ML ya, ML apa ya ibaratnya ranknya itu mau naik, tapi gara-gara saya itu jadi turun. Iya. Nah itu kalau seperti itu supayanya, oh enggak, maksudnya nah, kayak gitu ya. Misalnya aku kalah, terus Mas Adam ini menang dalam satu tim, berarti rank saya juga naik. Naik. Yang penting kita setim. Wah berarti yang awam-awam mending digabungkan dengan yang fase-fase gitu. Iya tapi Iya, kan tapi- bisa jadi beban mas. Beban beban dari apa namanya yang udah fase itu. Iya. Ya, mainnya kan udah beda kan. Jangan belum paham tuh. Kayak mainnya tuh harus gimana, ini harus kesini. Nah, mungkin ini sekedar apa ya pengetahuan aja. Kalau caranya tadi gimana sih supaya bisa Kalau menang gitu. Saya sih basicnya tank ya mas. Maksudnya buat badanin tim. Nah itu kalau jadi tank ya apa ya? Pokoknya buka map terus sama jaga core aja itu. Map masih ada map. Karena ada map yang nggak kelihatan di rumput-rumput. Nah itu pokoknya dibukain semua. Kalau jadi tank harus Jadi tank lewat harus situ. Nanti lewat biar situ. kalau ada musuh yang diserang tanknya dulu, Tanknya. enggak hiternya gitu. Oh, seperti itu. Ya. Ada yang lain selain itu? Ya kalau gameplay ya mas sebenarnya. Jadi kalau itu kita harus sering main sama tim kita. Kalau main 5 orang ya, kan itu kan mainnya 5 orang. Tapi kalau 5. bisa 3 orang atau 2 orang, kalau 4 orang nggak bisa. Jadi kita harus main tuh setiap hari. Jadi kayak harus main terus biar chemistry-nya dapat ya mas. Biar paham mainnya, Biar paham cara mainnya. mainnya. Oh, karakternya Mas Adam Nah, mainnya seperti ya. ini, karakternya Mas Ya, seperti Dina itu. wes seperti ini, kayak gitu. Berarti harus semua membentuk chemistry dulu Iya. ya. Awalnya seperti itu kalau jadi teman-teman semuanya kalau misalkan mau main game, terutama ML ya, terutama ML buat chemistry dulu dari teman-teman kalian supaya ini tadi gak jadi beban gitu ya. Saya nggak ngomong jadi beban, tapi ya memang dari sekian banyak pengegame itu karena seperti itu. Jadi kadang ada orang awal terus masuk kita juga belum tahu tuh. Makanya dibentuklah chemistry dulu baru kita bisa main dengan enak gitu ya. Oke. ML kalau PUBG ada pengalaman dari game ini apa? Pernah ikut kompetensi sebelumnya? Kan banyak kompetensi Baru ML. kemarin. Belum FL. lama Belum sebenarnya. lama ikut Itu ML. ML. Ya ML. Di mana itu? Ya, cuma Itu kan online mas. Oh, cuma itu online. Ya, kompetisinya di rumah. Di rumah. Itu juga nanti pertemanan modelnya kelompok. Ya, Ya. kelompok.
Kita main 5 orang, tapi ada cadangan 2. Hmm. Jadi waktu itu kita main tuh belum lama, berapa bulan Mas? Sebulan ya? Sebulan kayaknya. Sebulan Yang lalu. Sebulan kemarin. Yang pandemi ini berarti. Ya, pandemi itu. Tapi menang. Kalah Mas. Sebenarnya kan kita main 5. Nah, tapi yang pemain intinya itu tuh 2 orang tuh nggak bisa. Jadi Ada kita harus kita harus mainin yang 2 cadangannya Nah, itu. cadangan yang itu kita jarang main. Jadi chemistry-nya belum dapat. Sama 2 orangnya kan cewek kan, maksudnya. Ini nggak apa-apa kan dapat kontaknya apa-apanya gitu. Itu adikku sendiri, Pak. Waduh. Saya kira ada cewek lain ternyata adiknya. Yang untung kan Mas Dinar berarti. Kalau saya enggak Mas. Oh enggak, udah punya. Oke. Nah, itu ke kompetisi. Tapi ya tetap dijadikan suatu pengalaman gitu ya. Tentunya kalau di zaman apa game itu. Terus kalau nge-game itu ada trik-trik tersendiri ya sih. Kalau misalkan untuk menaikkan rank biar enggak apa? Ada Mas satu dua kalau mau naik rank. Jangan main solo. Berarti dongeng minimal berdua lah. Minimal. Tapi kadang kalau mudah itu mainnya bertiga Mas. Bertiga itu biasanya lebih gampang. Jadi ada yang backup 2. Ya. Kalau kita bertiga bisa ngedong 2 orang. Kalau satu nggak bisa. Nggak bisa ngedong 4 orang tuh susah. Nah itu yang dicari itu dari sekian banyak pengegame itu apanya sih? Ya pertama kalau Mobile Legends mesti kita bisa ngekill ya Mas, bisa dapat poin Mas. Kill itu membunuh. Ya, membunuh itu. Misalnya kalau kita buy-one misalnya 1-1 gitu. Dah nyawa kita tinggal sedikit, kalau musuh juga tinggal sedikit, yang menang kita. Nah, itu mesti ada kesenangan tersendiri loh. Bangga. Aku bisa ngekill. Nah, itu. Tapi kalau ML-nya sendiri sih lebih penting ke towernya sih. Towernya apanya itu? Ya itu kan kita harus mengajukan tower kan. Enggak, kalau kill enggak terlalu iya, penting. Tapi kalau udah nge-kill tuh rasanya tuh gitu loh. Oh, ada bahasanya tuh apa ya? Sange bahasa. pengen terus. Nah, ini kan masa kuliah ya? Iya, pada kuliah. Nah, ini mengganggu nggak sih kalau seperti itu? Ya kalau kita mainnya nggak waktu kuliah nggak ganggu sebenarnya. Nggak ganggu, justru malah buat hiburan juga. Iya, gitu. yang penting kita bisa manage waktu ya Mas. Buat kita ngerjakan tugas, kita kuliah, kita buat tapi game. Kan ketika game seperti yang dibicarakan Mas Adam tadi, walau udah ngekill banyak, sange gitu, pengen terus gitu. Nah, terus ketika ada tugas, tetap ada rasa pengen. Gitu. Itu gimana mengatasi yang seperti itu? Ya itu tergantung diri kita sendiri. Orangnya sih Mas. Orangnya. Iya. Kita harus sadar kalau tugas itu ya lebih penting Mas daripada game. Kecuali kalau kita dari awal tuh udah cita-citanya jadi itu pro player. Nah itu kita nggak usah sekolah. Yang penting kita harus bisa meningkatkan skill kita. Iya. Wes bisa itu bisa apa ya? Wes bisa cari dengan itu juga ya. Masa enggak usah kerja atau apa ngadep itu bisa sebenarnya. Ini sebenarnya kurang satu ya game ini ya. Ada satu lagi tapi kita cancel teman-teman karena nggak bisa. Nah kalau dulu FF pernah nggak pernah ikut kompetensi? Pernah. Belum masjid ya. Oh di masjid. Ya. Ini luar biasa di masjid FF. Iya. Kan ada ini itu dalam rangka apa? Kok sampai masjid loh, ini tempat ibadah dijadikan sebagai itu kan lomba Ramadan. Awal Ramadan. Terus kebetulan tuh saya juga itu panitianya. Berarti ini merupakan apa ya? Game apa ya? Game religi. Iya. Gamenya ML. Mainnya di masjid. Ya. Begitu denger ajan sholat di paus. Ya gitu, ini sebenarnya bagusnya harusnya di masjid gitu kan, untuk mengenalkan juga nilai agama tentunya gitu kan. Oh iya kayak gitu. Nah itu kompetensinya seperti apa?
kalau yang di masjid yang di kita itu? Ya cuma main biasa sih mas, cuma ya itu kayak Tapi turnamen. menang itu. Kalah Kalah. sama anak SMP kayaknya. Anak SMP, berarti SMP. mereka lebih Wah lebih jago mas, lebih sumpah. jago. Jago banget. Ya mungkin bukan di bidangnya dia mas. Ya kan saya basicnya ML. Oh, jadi setiap game itu pasti setiap beda-beda menguasai. Kan nariknya scroll apa arahnya kan itu juga beda kan dari. Beda kalau kan sama-sama di pinggir kan? Iya dibagi nih. Ya, tapi kan nggak bisa mas kalau kita mas harus main semuanya, misalnya Nah. ML, PUBG, terus FF langsung kita Tapi kan itu sehari bisa main. dipelajari semua toh. Ya bisa, tapi pasti ada bedanya. Ada bedanya. PUBG sama FF yang sama-sama tembak-tembakan aja bedanya banyak. Bedanya tuh berbanding terbalik. Untuk grafik gimana? Wah, Bicara. jauh mas. Jauh. PUBG. PUBG PUBG yang ya lebih HD PUBG Iya. daripada Free Fire. FF. Oh, berarti itu pengembangan game FF ke apa? PUBG ya? Iya. PUBG itu FF terus dikembangkan. Jadi Kayaknya dilihatin grafiknya atau gimana? Tapi duluan PUBG dulu PUBG mas. kayaknya. Oh, malah duluan Duluan PUBG PUBG, dulu, iya. baru FF. Iya, baru FF. Oh, tak kira malah kebalik, FF dulu baru dinaikkan grafiknya menjadi PUBG. Enggak. Nah, terus ini motivasi kalian bermain game itu sebenarnya apa? Kalau saya sih Motivasinya apa sih? Apa pengen menjadi gamer gitu Oh, kan? enggak. Apa nanti suatu saat akan mendirikan suatu e-sport gitu kan? ya enggak sih mas, sebenarnya pengen kalau saya ya menunjukkan orang tua kalau game tuh nggak selalu buruk mas. Nah, Di mata orang tua Iya, di mata orang tua, di mata orang lain gitu. tidak semua buruk. Tidak Bahkan dari game pun kita bisa meraup keuntungan Iya, bisa juga. meraup keuntungan. Bisa jadi ladang bisnis juga. Ya kita berterima kasih sama e-sport sebenarnya mas. E-sport. E-sport tuh tentunya bisa e-sport. mengganti apa ya, mindset kita atau orang lain terhadap game. Game. Ya berkat e-sport. Ini luar biasa. Kita akan hadirkan yang memang benar-benar e-sport. Ini kita gaming, sekarang bisa kita akan e-sport teman-teman semuanya. Ini kan tadi sudah dibilang bahwasanya ini menarik juga. Mengubah mindset orang menjadi Nggak buruk. nggak buruk Iya. gitu ya. Baik, terus kemudian game ya, berbicara tentang game. Tadi Bapak Ibu nggak keberatan. Enggak keberatan selagi itu di batas wajar. kalau bapak saya berat mas. Bapak. Ya. Oh, Sama bapak ibu. kenapa kok berat dengan adanya game? Ya, soalnya ya gini, kelihatan nggak di kameranya ini kan matanya udah merah-merah gini Oh, kan. ada berkantungnya gitu ya. Ya kantung sama kan merah kan ini matanya. Nah, itu kan gara-gara itu dulu SD itu kelas 1 kelas 2 itu awal. Tapi kan itu Main PS. apa nggak ada kacamatanya misalkan Enggak. game? Ya cuma merah gini. Cuma memang berarti udah ciri gitu ya. Iya, ini kayaknya gara-gara juga main game ini. Dulu SD kelas 2 tuh Berarti ini Mas Adam ini nge-push. nge-push apa? Ya cuma main PS biasa. Oh, PS biasa. Sampai pagi. PS. PS. Biasanya PS GTA mainnya kan gitu. Lah, itu kan bisa sebenarnya kan bisa di apa ya? Bisa dicegah tuh. Maksudnya ketika nge-game, lah berarti Mas Adam ini ketika nge-game kalau sama orang tua kan jadi diperbolehkan ya. Terus mainnya gimana? Ya bukan nggak Ngumpet-ngumpet. diperbolehkan sih, tapi cuma di kayak misalnya jam 2 masih main HP itu ya, didatengin di kamar. Oh, gitu. terus di Nah. apa ya ibaratnya Suruh. berhenti. Tegur. Gitu. Tapi ya saya tetap main. Mas. Itu main. Ngeyel ya mas. Ini orang tuanya Mas Adam kalau nonton Bude ini bisa ditonton ini. Udah pengakuannya. Iya gitu ya. Jadi pantau setiap kamar CCTV. Aduh biasa anaknya gimana. Tapi menurut kalian game-game semua game offline online itu pengaruh bagi anak muda, pengaruh bagi anak-anak, pengaruhnya besar nggak? Besar. Besar sih sebenarnya. Besar. Dari apanya? Dari Jenis itu. permainannya. Kayak ini aja mas, di sekeliling kita aja. Maksudnya anak-anak SD itu kan kok kemana-mana sekarang udah pakai
HP. Apalagi Android gitu. Nah, udah di warung HP miring, gitu kan. Tak kira tak darus jebul ML lah gitu kan. Dan ini kan dilengkapi dengan apa ya? APK yang memang kita bisa menginstalnya di situ gitu kan. Tapi nah oke, kalau itu tapi kan berarti yang diuntungkan siapa kalau misalkan Ya, kita gamenya. Kalau kita download kan dia hanya dapat uang. Iya, dapat uang. otomatis berarti pinter yang Iya. tapi pengen punya cita-cita seperti itu nggak? Pengen membuat sebuah APK. Ya kalau pengen sih sebenarnya pengen ya Mas, tapi tergantung sih Mas. Mungkin kita skillnya masih belum bisa mumpuni. Berarti masih sebatas penikmat Penikmat, dan, ya penikmat dan pemain. pemain masih perlu belajar tentang itu. Iya. Terus harapan ke depan untuk game ini seperti apa? Iya kalau kita sebagai penikmat game ya kalau banyak lah. tambah banyak dan grafik dinaikkan atau Grafik dinaikkan. tapi penyimpanannya itu bisa dikurangi. Dikurangi. Ya, kasihan kan kalau orang-orang yang Iya. belum cuma penikmat game tapi HP-nya cuma ya maaf ya yang Sony. kurang bagus gitu. Jangan merek Mas. Jangan merek Mas. Ya kurang bagus. Jadi penyimpanannya mesti kadang pada full gitu, nggak bisa main gitu. Ya, seperti itu. Berarti Ya. ini juga PR bagi pembuat produk HP juga gitu. Iya. Oke, ini bisa untuk apa ya, koreksi juga. Oke, baik, untuk openingnya pesan dari Mas Adam dan juga Mas Juna ke anak-anak dan juga Juna dulu baru saya, Mas. remaja yang tentunya yang bermain game. Ya, Ini kamera di sini. kita boleh bermain game, tapi jangan terlalu terforsir. Kita bisa main, bisa membuktikan kepada orang tua kalau game itu tidak selalu buruk ya. Ya itu kalau menurut saya Mas. Kalau saya sih ini buat anak-anak ya, jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu kecanduan lah main game, ntar jadi kayak gini. Terus itu kalau udah kita ada remaja, kita udah punya pacar, ini pengalaman Mas. Ke pengalaman boleh diceritakan dulu. Saya ini kan dulu saya SMA ini kan waktu luang banget ya. Nah, kita cuma di kamar doang. Apalagi di pandemi kok. Ya pandemi nggak boleh keluar. Nah itu kan cuma main game terus. Nah lupa ngabarin ceweknya. Terus diputusin. Boleh tahu pacarnya siapa? Tapi kan kita ya itu pokoknya jangan kecanduan lah pokoknya kalau sama game. Yang penting main-main aja buat fun-fun aja. Jangan kalau ya itu pokoknya jangan kecanduan kalau game. Oke, cukup apa gimana? Oke. Cukup. Baik teman-teman, kita tarik kesimpulan dari bincang-bincang santai kita pada hari ini yang dibincangkan tadi ya. Meskipun ya saya sebenarnya kurang tahu tentang game, tapi kenapa saya undang teman-teman Mas Juna dan Mas Sadam di sini ya biar menunjukkan ke penonton juga dan juga yang lihat bahwasannya ini loh game itu yang sebenarnya kan seperti itu. Nah, baik, kita tarik kesimpulan dari Mas Adam dan juga Mas Juna tadi bahwasannya kita buktikan ke orang tua kita bahwasannya kita ketika bermain game itu tidak seburuk yang mereka pikirkan, dan juga kita bisa buktikan ke mereka bahwasannya dengan game itu kita hanya bermain sebatas bermain aja, nggak kecanduan. Dan juga teman-teman tentunya jangan seperti yang dibicarakan Mas Sadam tadi, jangan terlalu banyak bermain game karena sudah terbukti sudah ada buktinya ya Mas, matanya nanti bisa ya paling dibatasi lah bermain game, silahkan dibatasi. Dan juga bagi anak-anak yang tentunya harus ada pengawasan dari orang tua ya tentunya. Yeah. Paling enggak 1 minggu sekali atau 2 minggu 1 kali pas libur. Kalau pandemi ini juga libur ya, masih dalam daring kan. Tapi ya harus ada pengawasan juga. Nah, bagi yang remaja maupun bapak muda ya, bapak muda gitu kan, juga ada batasannya bermain. Maksudnya ketika ada istri kan ya harusnya ya ada anunya kan gitu. Kalau Mas Adam tadi diputus pacar, bapak muda ini istri lah ya kan. Jadi main game subuh tak
ngegame habis isya selesai, habis subuh kan tidur main game lagi ya monoton kan hidupnya. Makanya itulah game bisa memberikan efek yang apa namanya, efek apa ya, efek berkelanjutan, contohnya kecanduan, dan juga bisa memberikan hal yang baik kalau kita bisa memilah dan memilih itu sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Junot dan juga Mas Adam telah hadir di sini. Kita undang diri dan terima kasih atas waktunya. Semoga dengan bermain game kita bisa membuka pikiran dan mindset kita, dan juga kompetensinya mudah-mudahan ketika berkompetensi lebih ditingkatkan lagi ya, juga semoga ketika main menang terus. Amin. Itu sekedar bincang-bincang kita pada hari ini. Bagi teman-teman semuanya, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan kalian like, kalau kalian lebih suka lagi kalian subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Apabila video ini dirasa kurang dalam kami menayangkan video ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar yang sudah ada di situ. Mungkin itu Mas Adam dan juga Mas Junot. Terima kasih. Saya Jarod Trisanto di channel Tok Tok TV. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.